Perkenalkan, kami dari kelompok 14, kelas manajemen Sabtu siang, Universitas Dian Nusantara. Yang beranggotakan saya sendiri Mama Garningsih dan rekan saya Latifah Fauziah dan juga Ayu Wahyuni Handayani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai consumer decision making process atau proses keputusan pembelian konsumen. Consumer decision making atau pengambilan keputusan konsumen adalah proses membuat pilihan yang dilakukan pelanggan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, dan menilai resolusi alternatif. Kemudian definisi keputusan pembelian menurut Ciptono, yaitu keputusan pembelian merupakan salah satu bagian dari perilaku konsumen berupa tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku konsumen. Budaya mencakup nilai-nilai, persepsi, dan tingkah laku yang dipelajari dari lingkungan sekitar, terutama keluarga dan institusi lainnya. Yang pertama, contohnya, budaya merujuk pada norma, nilai, dan tradisi yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini mencakup berbagai aspek seperti agama, bahasa, norma sosial, dan preferensi konsumsi. Contohnya, di beberapa budaya, kesopanan dalam bertransaksi menjadi aspek penting, sementara di budaya lain, negosiasi harga adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelian. Contoh yang kedua ada subbudaya, adalah kelompok dalam masyarakat yang memiliki sistem nilai yang serupa. Seringkali berdasarkan pada faktor-faktor seperti latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Setiap subbudaya mungkin memiliki preferensi konsumsi yang unik, yang tercermin dari pilihan produk, gaya hidup, dan kebiasaan pembelian mereka. Misalnya, subbudaya remaja mungkin memiliki preferensi mode dan gaya hidup yang berbeda dari subbudaya orang dewasa. Yang ketiga ada kelas sosial. Kelas sosial mengacu pada kelompok dalam masyarakat yang memiliki nilai minat dan tingkah laku serupa karena posisi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi. Kelas sosial dapat mempengaruhi preferensi dan kebiasaan konsumsi seseorang. Misalnya, kelompok dengan tingkat pendapatan yang tinggi mungkin cenderung membeli produk-produk mewah atau bermerek. Sementara kelompok dengan pendapatan yang rendah mungkin lebih memilih produk yang lebih ekonomis. Yang kedua ada faktor sosial, terdiri dari kelompok acuan. Kelompok acuan merupakan kelompok-kelompok sosial tertentu yang dijadikan sebagai titik perbandingan atau acuan dalam membentuk sikap atau perilaku seseorang. Individu cenderung memperhatikan dan mengadaptasi perilaku mereka sesuai dengan apa yang dianggap sebagai norma atau nilai-nilai dari kelompok acuan mereka. Misalnya, dalam konteks pembelian, seseorang mungkin lebih cenderung membeli produk yang disukai oleh kelompok teman atau keluarga mereka. Yang kedua ada keluarga. Keluarga merupakan salah satu organisasi pembelian konsumen yang paling signifikan. Interaksi dan pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian sangatlah besar. Preferensi, nilai-nilai, dan budaya yang diterapkan dalam lingkungan keluarga dapat mempengaruhi pola konsumsi anggotanya. Yang ketiga ada peran dan status. Peran dan status sosial individu dalam masyarakat juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen. Misalnya, seseorang yang memiliki status sosial tinggi mungkin lebih cenderung memilih produk-produk yang mencerminkan status dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi terdiri dari umur dan tujuan tahap daur hidup, yang artinya seseorang memainkan peran penting dalam menentukan preferensi dan kebutuhan konsumen. Preferensi pembelian seseorang dapat berubah seiring dengan bertambah usia dan melewati tahap-tahap hidup tertentu. Misalnya, kebutuhan dan preferensi seorang remaja akan berbeda dengan orang dewasa muda dan lansia. Kemudian yang kedua ada pekerjaan. Pekerjaan atau profesi seseorang juga mempengaruhi preferensi pembelian kelompok.
Misalnya, seorang profesional kesehatan mungkin membutuhkan peralatan atau teknologi medis tertentu, sementara seorang seniman mungkin lebih tertarik pada barang-barang kreatif dan seni. Yang ketiga, ada situasi ekonomi. Keadaan finansial seseorang mempengaruhi preferensi dan keputusan pembelian mereka. Orang dengan situasi ekonomi yang stabil mungkin lebih cenderung untuk melakukan pembelian produk-produk yang lebih mahal atau berkualitas tinggi. Sementara orang dengan situasi ekonomi yang sulit mungkin lebih memilih produk yang lebih ekonomis atau diskon. Yang keempat, ada gaya hidup seseorang yang mencerminkan preferensi, nilai, dan kegiatan sehari-hari yang mereka pilih. Gaya hidup dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan. Misalnya, seseorang yang aktif secara fisik mungkin memiliki preferensi terhadap produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat. Sementara, seseorang yang bekerja dalam industri mode mungkin lebih tertarik pada produk fashion terbaru. Yang kelima, ada kepribadian dan konsep diri. Kepribadian yang unik dan konsep diri yang berkembang dari pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungan mereka mempengaruhi cara mereka merespon stimulus pemasaran dan memilih produk atau layanan yang sesuai dengan identitas mereka. Kemudian yang keempat ada faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan aspek penting yang mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Psikologis individu memainkan peran krusial dalam membentuk preferensi, sikap, dan perilaku konsumen. Kemudian ada beberapa faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan internal yang mendorong individu untuk mencari pemenuhan kebutuhan mereka. Misalnya, kebutuhan akan rasa aman atau harga diri yang tinggi dapat mendorong seseorang untuk memilih produk atau layanan tertentu. Yang kedua ada persepsi. Persepsi mencakup proses memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan informasi yang diterima oleh individu. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari pengalaman dan pembelajaran yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pengalaman dengan produk atau merek tertentu dapat mengubah perilaku konsumen, baik melalui pengalaman langsung atau informasi yang diperoleh dari sumber lain. Kemudian yang terakhir ada keyakinan dan sikap. Keyakinan dan sikap merupakan hasil dari pembelajaran dan tindakan yang membentuk pandangan individu tentang dunia. Keyakinan yang dimiliki seseorang tentang produk atau merek dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap produk tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Interaksi dengan merek, testimoni, atau promosi pemasaran dapat mempengaruhi pembentukan keyakinan dan sikap konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Latifah Fauziah. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada proses keputusan pembelian. Di sini saya akan membahas tentang proses yang biasanya dilalui konsumen sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Menurut Kotler, ada 5 tahap penting dalam proses ini. Yang pertama, tahap pengenalan masalah. Di sini adalah saat di mana seseorang merasa ada kebutuhan atau masalah yang harus diselesaikan. Misalnya, mungkin mereka kehabisan sabun di rumah, atau tiba-tiba merasa perlu membeli gadget baru yang lagi tren. Intinya, di sini konsumen sadar akan kebutuhan yang dipenuhi. Lalu masuk ke tahap pencarian informasi. Setelah tahu apa yang dibutuhkan, orang biasanya mulai mencari tahu lebih lanjut. Bisa dengan bertanya ke teman, cari review online, atau mengunjungi beberapa toko untuk melihat pilihan yang tersedia. Semakin besar keputusan pembeliannya, biasanya pencarian informasinya juga lebih dalam. Setelah dapat cukup informasi, kita sampai di tahap evaluasi alternatif. Di sini, konsumen mulai membandingkan pilihan yang mereka punya. Misalnya, mereka bisa membandingkan produk dari sisi harga, kualitas, fitur, atau bahkan tren mereknya. Ini adalah momen di mana mereka mempertimbangkan produk mana yang paling cocok dengan kebutuhan dan anggarannya. Selanjutnya, ada tahap keputusan pembelian. Di sini, akhirnya konsumen membuat pilihan dan benar-benar membeli produk yang sudah mereka mempertimbangkan.
Bisa jadi mereka beli langsung di toko atau malah memilih beli online karena ada diskon yang menarik. Terakhir, setelah pembelian, kita masuk ke tahap perilaku pasca pembelian. Nah, ini momen di mana konsumen mengevaluasi pengalaman mereka. Kalau puas, kemungkinan mereka bakal beli lagi di masa depan atau kasih rekomendasi ke teman. Tapi kalau nggak puas, bisa jadi mereka mengeluh atau bahkan mengembalikan produk itu. Jadi, dengan memahami 5 tahap ini, perusahaan bisa lebih pintar dalam menyusun strategi pemasaran. Mereka bisa lebih mudah mengarahkan komunikasi dan promosi ke titik-titik yang relevan, sehingga konsumen merasa lebih diperhatikan dan akhirnya diharapkan jadi pelanggan baik. Selanjutnya, peran dalam proses keputusan pembelian konsumen. Jadi dalam proses keputusan pembelian konsumen, ada beberapa peran penting yang terlibat, dan ini bisa lebih dari satu orang. Yang pertama, ada yang namanya pemrakarsa. Nah, pemrakarsa ini adalah orang yang pertama kali menyadari kalau ada kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi. Misalnya kalau ada yang hilang, kayaknya kita butuh TV baru nih. Nah, dialah yang pemrakarsa. Setelah itu, biasanya ada orang yang berperan sebagai pemberi pengaruh. Orang ini adalah yang ngasih masukan, nasihat, atau opini tentang produk atau jasa yang dibeli. Kemudian kita punya yang namanya pengambil keputusan. Orang ini adalah yang menentukan secara final apakah barang atau jasa tersebut jadi dibeli atau enggak. Apa yang mau dibeli, gimana cara belinya, atau bahkan di mana belinya. Pengambil keputusan ini mungkin yang paling punya pengaruh besar dalam tahap sebelum pembelian terjadi. Lalu ada juga peran pembeli. Seperti namanya, dia ini yang benar-benar melakukan transaksi pembelian. Bisa jadi orang ini yang sama dengan pengambil keputusan atau bisa juga orang yang berbeda tergantung situasinya. Terakhir, ada yang disebut pemakai. Nah, dia ini yang akan mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang sudah dibeli tadi. Jadi, pemakai bisa jadi orang yang sama dengan pemrakarsa atau bahkan bisa orang lain lagi. Seperti anak yang pakai mainan yang dibelikan oleh orang tuanya. Dengan memahami peran-peran ini, kita jadi bisa lihat kalau proses keputusan pembelian bukan cuma soal siapa yang bayar, tapi ada banyak pengaruh dari berbagai orang yang masing-masing punya kontribusi tersendiri dalam prosesnya. Selanjutnya, ada indikator keputusan pembelian. Ada beberapa indikator yang biasanya dipertimbangkan oleh konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Menurut Kotler dan Armstrong, ada beberapa aspek yang secara nggak langsung menjadi indikator atas acuan dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama, terdapat keputusan tentang jenis produk. Ini adalah aspek dasar yang pertama kali dipikirkan oleh konsumen, yaitu mengenai produk apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Misalnya, jika konsumen ingin membeli minuman, mereka akan menentukan terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan kopi, teh, atau jus. Setelah tahu jenisnya, konsumen masuk ke tahap berikutnya, yaitu menentukan merek. Di sini, konsumen memilih merek yang sesuai dengan keinginan atau kepercayaannya. Misalnya, kalau mau beli kopi, mereka bisa lebih pilih antara berbagai merek terkenal atau yang biasa mereka konsumsi. Selanjutnya, ada keputusan mengenai bentuk produk. Bentuk ini dapat mencakup desain, ukuran, atau warna dari produk yang ingin dibeli, tergantung jenis produknya. Sebagai contoh, ketika membeli smartphone, konsumen mungkin mempertimbangkan ukuran perangkat yang nyaman digunakan atau memilih warna yang mereka sukai. Indikator berikutnya adalah keputusan tentang penjualan, di mana konsumen menentukan tempat atau saluran yang tepat untuk membeli produk tersebut. Pada tahap ini, konsumen mungkin mempertimbangkan apakah akan membeli di toko fisik atau secara online. Pemilihan tempat ini penting karena setiap konsumen memiliki preferensi yang berbeda terkait pengalaman berbelanja. Kemudian ada juga keputusan mengenai jumlah produk. Terkadang konsumen tidak hanya membeli satu produk, terutama jika produk tersebut merupakan barang yang digunakan secara berkelanjutan atau akan digunakan oleh beberapa orang. Misalnya, ketika membeli sabun mandi, konsumen membeli dalam jumlah banyak sekaligus untuk persediaan. Selanjutnya, waktu pembelian juga menjadi indikator penting. Pada tahap ini, konsumen menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Misalnya, menunggu momen diskon atau membeli di saat mereka benar-benar membutuhkannya.
Terakhir, terdapat indikator tentang cara pembayaran. Di sini konsumen memutuskan metode pembayaran yang akan digunakan. Apakah akan membayar secara tunai, menggunakan kartu kredit, atau melalui dompet digital. Pilihan metode pembayaran ini biasanya didasarkan oleh kenyamanan dan kemudahan yang diinginkan oleh konsumen dalam proses transaksi. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, perusahaan dapat lebih memahami bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, mulai dari menentukan jenis produk hingga cara pembayarannya. Hal ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk memahami pola pikir dan preferensi konsumen dalam berbelanja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ayu Wahyuni. Selanjutnya, kendala dalam pengambilan keputusan konsumen. Kegagalan di masa lalu. Yang pertama, pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi, yaitu informasi merujuk pada kesalahan atau kekurangan dalam memahami bagaimana informasi seharusnya digunakan, disebarluaskan, atau diinterpretasikan. Ini mencakup yang pertama, menganggap informasi sebagai kebenaran mutlak. Yang kedua, tidak mempertimbangkan konteks. Yang ketiga, mengabaikan sumber. Yang keempat, keterbatasan dalam analisis, yaitu kurangnya keterampilan dalam menganalisis atau mengevaluasi informasi dapat mengakibatkan kesimpulan yang salah. Kesalahan pemahaman ini dapat berakibat pada pengambilan keputusan yang buruk, penyebaran informasi yang salah, atau kekacauan dalam informasi atau komunikasi. Lalu yang kedua, ada pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi kendala yang harus disingkirkan, yaitu peranan informasi dalam proses pengambilan keputusan berarti seseorang atau kelompok gagal memahami bagaimana informasi dapat memengaruhi pilihan yang diambil. Ini dapat mencakup 1. Keterbatasan dalam mengevaluasi informasi, 2. Mengabaikan data penting, 3. Overconfidence, dan terakhir 4. Pengaruh bias. Kendala-kendala ini perlu diatasi agar keputusan yang diambil lebih baik dan berdasarkan pemahaman yang jelas tentang informasi yang tersedia. Lalu, konsultasi yang berlebihan, yaitu proses pengambilan keputusan dapat menjadi sangat lamban apabila seseorang mengambil keputusan melakukan banyak konsultasi dengan berbagai pihak. Lalu selanjutnya, ada faktor ketidakpastian. Yang pertama, kurangnya keyakinan dalam diri pengambil keputusan tentang hasil yang akan diperoleh dari keputusannya, yaitu kurangnya keyakinan dalam diri pengambil keputusan mengenai hasil yang diperoleh dari keputusan mereka dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakpastian. Ketidakpastian banyak keputusan diambil dalam situasi yang penuh ketidakpastian, yaitu ketika hasil tidak dapat diprediksi dengan jelas, pengambil keputusan mungkin merasa ragu. Lalu yang kedua, pengalaman buruk sebelumnya. Jika seseorang pernah mengalami kegagalan akibat keputusan yang diambil, ini dapat mengurangi keyakinan mereka di masa depan. Lalu yang ketiga, kurangnya informasi. Tidak memiliki data informasi atau informasi yang cukup untuk mendukung keputusan dapat menimbulkan keraguan tentang hasil yang akan dicapai. Yang keempat, ada pengaruh orang lain, yaitu tanggapan atau kritik dari orang lain dapat memengaruhi kepercayaan diri pengambil keputusan, terutama jika mereka merasa tidak didukung. Lalu terakhir ada perfeksionisme, yaitu terkadang keinginan untuk mencapai hasil yang sempurna dapat menghambat keputusan, karena takut bahwa hasil yang diperoleh tidak akan memenuhi harapan. Mengatasi kurangnya keyakinan ini, penting agar mengambil keputusan dapat bertindak lebih tegas dan efektif. Pendekatan seperti pengumpulan informasi yang lebih baik, evaluasi risiko, dan refleksi atas pengalaman sebelumnya bisa membantu meningkatkan keyakinan. Lalu yang kedua ada preferensi yang bersangkutan atas alternatif yang mungkin ditempuh, yang bisa saja berbeda dari alternatif yang ditemukan melalui pendekatan ilmiah, yaitu preferensi yang bersangkutan atas alternatif yang ditemukan melalui pendekatan ilmiah merujuk pada pilihan atau keputusan yang diambil berdasarkan analisis, penelitian, dan bukti empiris. Pendekatan ilmiah ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi masalah, menentukan apa yang perlu diselesaikan atau dipilih. Yang kedua, pengumpulan data, mengumpulkan informasi yang relevan melalui eksperimen, survei, atau observasi. Yang ketiga, ada analisis, menganalisis data untuk memahami alternatif yang tersedia dan konsekuensinya. Yang keempat, ada evaluasi, membandingkan alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti efektivitas, biaya, atau risiko.
Yang kelima ada keputusan, memilih alternatif yang paling sesuai berdasarkan temuan ilmiah. Preferensi ini bersifat objektif dan rasional, didasarkan pada bukti dan logika, sehingga diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih efektif dibandingkan dengan keputusan yang diambil secara intuitif atau berdasarkan asumsi semata. Baik, selanjutnya, terakhir kesimpulan. Para ahli telah merumuskan proses keputusan pembelian keputusan model 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Pengambilan keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku beli terjadi, yaitu adanya situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi penyingkiran produk, semuanya menentukan keputusan pembelian. Dan juga lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, tujuan pembelian, konsumsi, dan suasana hati dapat diabaikan sebagai unsur yang sangat penting dalam keputusan membeli. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.